Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa masuk di mata kuliah eh, integral ya, kalkulus integral. Sebelumnya kalian telah belajar dengan Pak Uli Muzakir dari pertemuan 1 sampai UTS. Nah, selanjutnya pertemuan 7 sampai pertemuan akhir akan masuk dengan saya. Baik, untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini kita akan fokus ke integral fungsi rasional ya. Nah, baik, apa itu integral fungsi rasional? Kita akan lihat penjelasan berikut. Jadi integral fungsi rasional itu yaitu integral yang bentuk integrannya itu berbentuk ini, fungsi rasional di mana bentuk pecahan, di mana f(x)-nya sama dengan px per qx. Nah, jadi di sini ada dua fungsi, yaitu ada penyebut dan ada pembilangnya. Baik, nah ini nanti tolong dibaca, ini kita skip ya. Baik, untuk fungsi rasional itu ada 4 kasus, yaitu yang pertama faktor linear dan tidak berulang, terus faktor linear dan berulang, terus faktor kuadratik dan tidak berulang, dan faktor kuadratik dan berulang. Nah, baik, untuk kali ini kita langsung masuk ke kasus 1, yaitu faktor linear tidak berulang, yaitu penyebut terdiri dari faktor-faktor linear dan penyebutnya tidak berulang. Nah, jadi kalau untuk faktor linear dan tidak berulang itu berarti dia penyebutnya itu bisa kita faktorkan ya. Nah, misalkan ini dimana penyebutnya itu adalah 4x kuadrat dikurang 9. Nah, jadi penyebut ini kalau kita faktorkan menjadi 2x plus 3 dan 2x min 3. Jadi ini kalau kita kalikan akan ini hasilnya. Jadi ini merupakan faktoran. Nah, jadi di sini setelah kita faktorkan nilainya yang di atasnya kita anggap sebagai A dan satunya lagi sebagai B. Kita ikut yang ini ya. Nah, nanti kita akan mencari nilai A dan B-nya. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti untuk mencari nilai A atau B-nya kita kali silang saja. Nah, A kali yang ini, B dikali yang ini. Nah, jadi ini jawabannya ya. Jadi A dikali 2x min 3 dengan B dikali 2x plus 3. Nah, jadi inilah dia. Nah, terus setelah itu nanti yang satu sukunya ya. Di sini kan ada dua AX, di sini juga ada 2BX, ini karena positif jadi satu suku, dia sama-sama ada X-nya, jadi X-nya kita keluarkan. Nah, sementara yang tidak ada variabel X-nya juga kita pisahkan. Nah, kemudian setelah kita dapat di sini ya, di sini 2A tambah 2BX, nah, terus ini plus min 3A dan plus 3B. Nah, di sini ada 2A plus 2B sama dengan 0 dan min 3 plus 3B sama dengan 1. Ini kita ambil dari sini ya. Nah, ini. Nah, ini di sini kenapa ada sama dengan 0 dan ada sama dengan 1 ya. Nah, ini kita lihat dari bentuk pembilangnya. Ini pembilang dari soal ini adalah 1. Berarti 1 itu adalah konstanta. Ada nggak variabel X-nya di sini? Tidak ada. Jadi kalau tidak ada, maka sini 2A plus 2B yang dengan variabel X itu sama dengan 0. Nah, tapi nanti bagaimana kalau misalkan nanti di pembilang itu ada X plus 1 misalnya di sini, berarti sini 2A plus 2B sama dengan 1 karena ada X bernilai 1. Nah, di sini di kasus ini karena nilai di sini tidak ada nilai X-nya, makanya 2A tambah 2B itu sama dengan 0. Nah, kemudian di sini min 3A plus 3B sama dengan 1. Ini kenapa? Nah, karena di sini ada konstantanya yaitu 1. Karena konstanta 1 itu sama dengan 1. Kalau sama dengan 3 berarti 3 ya. Nah, begitu dia. Nah, dengan menggunakan cara substitusi dan eliminasi ini, nanti akan kita peroleh itu A sama dengan min 6 dan B sama dengan 1/6 ya. Nah, kalau sudah dapat A-nya sama dengan min per 6 dan B-nya 6, itu kita substitusi ke bentuk yang ini tadi. Nah, untuk ini. Nah, ini ya. Untuk ini dia. Jadi A-nya langsung kita ganti dengan min 1/6 ya kan. Terus ini B-nya 1/6. Nah, ini dia ya.
Jadi kalau sudah seperti ini, kita sudah bisa mengintegralkan dengan cara integral biasa. Ya, itu tentu kalian sudah bisa nih bagaimana cara mengintegralkannya. Nanti min 1/6 yang kita keluarkan dulu bawa sini, jadi tinggal min 1/6 integral 1/2x tambah 3 dx tambah 1/6 integral 1/2x kurang 3 dx. Nanti ini pakai gunakan saja integral substitusi, nanti akan ada len nanti hasilnya ya. Nanti silahkan dicari sendiri. Baik, selanjutnya kasus 2. Nah, ini faktor linear yang berulang. Nah, kalau faktor linear yang berulang berarti bentuk fungsinya itu linear tapi ada yang berulang. Misalkan di situ adalah x plus 2 pangkat 2 dikali x min 1. Nah, kalau ini berulang ada pangkatnya, berarti dia berulang sesuai dengan pangkatnya. Berarti 2 kali. Berarti x plus 2 pangkat 2 tambah x tambah 2 harus x min 1. Jadi kalau misal pakai pangkat 3 berarti ini x tambah 2 pangkat 3 pangkat 2 sampai pangkat 1 ya. Jadi ini tergantung pangkatnya. Kita ikut yang ini ya. Nah, caranya sama seperti yang tadi ya, sama ke penyebutnya. Kemudian cari nilai AB-nya ya. Jadi seperti ini. Nah, setelah itu substitusi dengan cara yang pertama tadi. Oke. Nanti tinggal diintegralkan ya pakai integral biasa juga sama seperti tadi. Baik, ini penyebut terdiri dari faktor kuadratik tidak berulang ya. Jadi di sini berbentuk dia fungsi kuadratnya, ini contohnya. 6x kuadrat kurang 3x plus 1 per 4x plus 1 x kuadrat plus 1. Nah, ini kita lihat di sini ini fungsi linear. Dan ini fungsi kuadrat. Jadi untuk fungsi linear kita tulis a per 4x plus 1. Untuk fungsi kuadrat ini kita tulis bx plus c. Jadi kalau fungsi linear kita cuma buat a saja. Kalau untuk fungsi kuadrat kita ada bx-nya, ada x-nya. Jadi bx plus c. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini 4x kuadrat plus 1 berarti di sini ada ax plus b ya. Di sini lanjutnya nanti cx plus d ya. Jadi kalau dia misalkan fungsi linear nggak ada variabel x-nya di atas. Tapi kalau dia fungsi kuadrat berarti ada variabel x-nya di atas. Caranya untuk mencari nilai a, b, c-nya itu sama. Tinggal sama ke penyebut. Kemudian pakai cara substitusi eliminasi. Kemudian kita cari nilai a, b, c-nya dan langsung kita integralkan. Kemudian kasus keempat yaitu penyebut terdiri faktor kuadrat berulang. Ini hampir sama kayak linear tadi, berarti kalau berulang, kalau dia pangkatnya 2 misalkan ini contohnya, berarti ini kan fungsi linear, berarti pakai a saja. Berarti ini x kuadrat plus 2 pangkat 2, berarti ini kan 2 kali x kuadrat plus 2 bx plus c, kemudian pangkat 1 ini ya, ini pangkat 2 nya berarti x kuadrat plus 2 pangkat 2. Nah, ini dx tambah e ya. Baik, untuk mencari A, B, C, D, E-nya itu sama kayak tadi dengan cara substitusi dan eliminasi. Kalau sudah berarti dimasukkan nilainya, kemudian tinggal integralkan ya. Oke, sudah. Ini ada 4 kasus ya. Nanti tinggal dikerjakan jawabannya ya. Jadi boleh digunakan referensi yang lain juga. Demikian yang bisa Bapak sampaikan ya, silahkan dikerjakan ini jawabannya ya. Sebenarnya untuk integral ini sendiri itu tidak terlalu rumit ya. Artinya konsep-konsep di aljabar itu tentu harus kalian paham bagaimana itu cara pengfaktoran, kemudian substitusi dan eliminasi itu sebagai konsep dasar kita. Antara integral ya integral biasa, integral substitusi itu ya sudah tentu sudah kalian pelajari di awal sebelumnya. Baik, demikian, terima kasih. Silahkan kerjakan latihan ini ya. Nanti kalau tidak paham boleh berdiskusi ya. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.